Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita mau bikin video perdana bulan puasa. Ini ada satu pohon yang cukup unik ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat di sini badannya ini kayak digigit nyamuk gitu ya Mas ya. Iya. Ini termasuk pohon apa ini Mas? Itu namanya pohon Opercularia pachypus, Mas. Ini kalau dilihat-lihat daunnya ada mirip kayak seperti pohon-pohon lokal gitu ya Mas ya. Kalau tidak salah ini kan daun yang seperti ini kayak apa ya Mas ya? Lada-lada atau apa gitu ya Mas ya? Iya, kebanyakan orang itu mengiranya dia pohon kawis batu. Kalau pebonsai itu dikira dia pohon kawis batu. Kalau kawis batu itu nama latinnya itu Veronella lucida, Mas. Nama latinnya. Kebetulan ini di sini juga ada contohnya ya Mas ya. Untuk kawis batu daunnya lebih besar gitu ya Mas ya. Iya, dan pohonnya berduri, Mas. Hati-hati, Mas, itu banyak duri. Durinya tajam sekali itu. Kawis batu. Bisa dilihat teman-teman ada durinya. Selain kawis batu juga ada lada-lada ya Mas ya, yang menyerupai sama. Bedakan antara daun-daun tanaman tersebut biar tidak salah ide, dan nanti kalau misal kita beli atau kita order sama orang di toko online, kita bisa komplain misal yang dikirim itu salah. Kadang-kadang kan banyak toko-toko yang jualnya gitu ya? Ya jualnya bilang pohon ini, yang dikirim pohon ini, Mas. Itu bisa meresahkan penjual yang terpercaya dan amanah seperti kita. Ini tapi kalau dilihat-lihat dada malah mirip mana ya Mas ya? Ada pohon juga sekeluarga Opercularia ya Mas ya? Oh iya Mas, mirip itu. Satunya lagi Opercularia decari. Kalau teman-teman mau lihat sekilas decari itu di sini ada batangnya, ini bisa kita lihat teman-teman ya. Daunnya bisa dilihat perbedaannya dengan lada-lada Mas. Masnya ambil contoh daunnya Mas. Potong nggak apa-apa. Ya, Mas. Potongnya Mas. Ini loh. Siap. Di atas pegang atas. Nah, jadi ini ya teman-teman ya perbedaannya ya. Kalau decari dia batangnya lebih lurus seperti ini ya Mas ya. Ya, daunnya sangat mirip sekali memang sekilas. Untuk daun dan batangnya ini lebih mirip lada-lada. Iya, benar Mas, benar sekali Mas. Terus ini kalau dari segi harganya Mas? Wah, kalah jauh Mas. Untuk ketiga pohon ini bagaimana Mas? Dari pachypus? Ya, sementara kalau di saya itu yang paling mahal untuk bahannya itu Opercularia pachypus dan decari Mas. Kalau pachypus biasanya kan orang jual itu dari kaudeknya ya Mas, yang sejempol-jempol lah kira-kira ya Mas ya. Itu kisaran berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau sekarang itu kami jual itu di kisaran harga sekitar 50 ribuan Mas. 50 ribuan untuk satu itu ya Mas ya? Cuman kemarin ada apa itu kayak reseller lah, dia ambilnya banyak, itu harganya nanti bisa beda lagi Mas. Bisa kita turunin lah tuh untuk dijual lagi. Kalau reseller harganya beda gitu ya Mas ya? Benar sekali Mas. Terus kalau untuk misal lada-lada itu Mas, lada-lada sendiri itu harganya berapa Mas untuk bibitnya biar sama? Lada-lada itu ukuran 40 sampai 50 cm itu sekitar 50 ribuan Mas. Ini lada-lada ada dua jenis Mas, yang ada duri dan tanpa duri. Untuk lada-lada kita bahas di video selanjutnya untuk kalian yang penasaran. Aromanya. Lada-lada juga punya aroma tersendiri ya? Daunnya iya. Seperti sambal terasi atau sambal apa itu Mas? Memang lagi puasa yang banget mesti makanan. Terus kalau untuk apa ini Mas? Yang satunya kawis batu. Iya. Kawis batu kisaran segini tuh berapa Mas untuk bibit? Kalau ini potongan ya teman-teman ya, ini bukan dijual ini. Sekitar 25, 35 itu sekitar 20 ribuan Mas. Kadang bisa 15 ribuan tergantung bentuk dan kesuburannya. Sekitar 15 sampai 25. Jadi itu ya teman-teman ya. Dari harganya saja sudah berbeda sejauh itu. Sebenarnya kalau untuk pachypus ini malah dia keluarganya itu dekat sama yang decari tadi ini ya teman-teman ya. Ya masih Opercularia gitu ya Mas ya. Satu family. Nanti kita tunjukkan bibitannya yang dijual atau yang ready itu contohnya seperti apa di depan, nanti kita ke depan sebentar. Mas. Mungkin ini kita ke depan saja
sekarang ya. Ya, ayo Mas kita lihat. Ya, jadi ini teman-teman ya, untuk dekari yang di belakang tadi karena kaudeknya susah di shooting untuk di zoom, ini ada contoh besarnya juga. Untuk dekari sendiri itu pohonnya dia kaudeknya lebih seperti tunggal terus besar ke atas gitu ya Mas ya? Iya Mas, dia karakter batangnya beda. Dekatkan itu Mas, contoh pacipus Mas yang Ini Mas ada contoh, ini ada contoh pacipus ya teman-teman ya? hampir sama, sekilas memang kalau orang awam sulit bedakan Mas. Kalau untuk pacipus sendiri itu kalau saya orang awam lihat itu lebih banyak kaudeknya seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini ada akarnya banyak umbi. Akarnya lebih banyak umbi, beda sama dekari. Iya Mas, benar. Terus ini ada contoh apa ya Mas ya? Apa, Mas? Bibitannya berarti ya Mas ya? Ada Ya, ini untuk bibitannya tingginya ini berapa ini Mas? sekitar 80 cm Mas. Kalau bibit sendiri ukuran segini harganya berapa Mas? Itu sekitar tinggi 80 cm itu sekitar harga 175 saja Mas. Soalnya tinggi Mas itu. Ya, karena barangnya juga tinggi. Terus ini kalau boleh tahu dari apa ini Mas? Budidayanya itu pakai cara apa gitu? Kalau dekari itu budidayanya sementara kebanyakan dari stek dan cangkok Mas. Cuman ada yang dari biji. Tapi kalau untuk dari biji sendiri agak susah ya Mas ya ditemui ya Mas, Iya. sepertinya. Di sini belum ada itu. Terus ini kita kembali lagi ke pacipus Mas. Ini mumpung ada bibitan kecil-kecil pacipus sendiri. Iya. Saya penasaran untuk harganya Mas. Kok ada Iya. yang unik-unik bulat-bulat gini ya Mas ya? Oh, kalau yang bulat memang kadang agak harganya lebih tinggi Mas. Soalnya kebanyakan jarang yang bulat Mas, kebanyakan lonjong atau panjang. Kalau untuk yang seperti ini sendiri harganya berapa Mas? Kalau di ukuran segini ini sejempol tangan kira-kira ya Mas, itu sekitar 100.000 Mas. Berarti kalau yang ini lebih mahal gitu ya Mas ya? Ya sekitar 100-an 35. Yang mahal itu yang bentuknya biasanya yang kaudeknya bulat Mas, bulat dan dia pendek. Itu memang kriteria banyak orang yang suka bentuk kayak gitu. Kalau bentuknya biasa dan lonjong atau panjang itu sekitar tadi 50 ribuan lah. Terus ini di sini saya melihat ada yang unik ini ya Mas ya, pacipus yang putih ini Mas. Ini ada bekicot di sini ya Mas. Ini termasuk hama atau apa ini Mas? Atau tidak hama ini Mas untuk Kalau bekicot di sendiri? daerah aslinya sana ini justru bisa sebagai bahan makanan dan juga hama Mas. Hama untuk tanaman, makanan untuk itu suku-suku yang di sana itu. Ini apa? Bekicot. Ini dia makan kaudeknya atau gimana Mas untuk bekicot sendiri? Kadang dia makan daun Mas. Daun. Berarti baiknya disingkirkan saja ya Mas kalau ada. Kalau orang sana itu dimasak Mas, baiknya disambel atau dibuat apa itu. Nanti next juga bisa lihat itu. Ya, seperti bekicot Magetan itu ya teman-teman ya kalau yang tahu itu. Ada ya Mas. Ini ya, jadi memang sekilas daunnya itu semuanya terlihat mirip-mirip ya teman-teman ya. Ini ada dekari, terus ini ada pacipus, ini lada-lada. Ini dikari Mas. Oh ini dekari Mas? Dikari. Oh ini tak kira pacipus Mas. Dikari ini. Oh, Pacipus itu sama itu. oh ini pacipus teman-teman. Ini dekari. Ini kawes batu. Itu lada-lada. Tadi nama latinnya apa Mas? Ini Mas. Oh, saya lupa Mas ini. Mana ya Mas? Buat teman-teman tadi yang ingat nama latinnya bisa di komen-komen atau dikembalikan, tadi ada nama latinnya di awal video ya. Kalau yang seperti ini Mas, cabangnya banyak. Tadi kan dekarinya cabangnya cuma tunggal Mas. Iya. Kalau yang seperti ini berapa Mas kisarannya? Itu paling sekitar 200-an Mas. Ini. Tapi misal nanti kalau untuk reseller harganya bisa berubah lagi Mas. Bisa kita itu omongin lah itu harganya.
bisa nego-nego gitu ya. Ya, misal kita bibit ukuran pendek segini bisa sekitar 75.000 atau sekitar ukuran segini 50.000. Nanti kita bisa ngomongin lah untuk harga. Soalnya ini tanamannya sangat sulit untuk di budidaya Mas, masih langka. Bisa dilihat juga dari sini nih buktinya ya. Ini padahal banyak sekali kalau mau dibibitkan tapi belum bisa dibibitkan karena masih apa ya, masih susah untuk pembibitannya sendiri. Ini bisa kalian lihat sendiri nih cabangnya sebanyak ini, kalau dicangkoin diperbanyak bisa jadi berjuta-juta ini ya Mas ya. Iya, misal itu. Cuman sulit Mas, kadang berhasil, kadang mati. Budidayanya itu memang belum bisa banyak. Itu untuk harga bibit-bibitnya tadi ya Mas ya. Itu, Mas. Kurang lebihnya itu. Kalau misalkan ini ya Mas, misalkan ada yang nawar yang besar segini, itu harganya berapa Mas? Kalau yang ukuran segini kita tinggal apa itu mengukur Kaudek ya? iya besar batangnya kaudeknya ini Mas. Nanti kan bisa tahu berapa tahun, dan ini karakternya kan beda-beda nanti Mas. Oh, bentolnya Ya. ini ya? Ya sekitar ini kalau ukuran segini sekitar 5 jutaan lah Mas, ukuran segini. Ini soalnya sudah selengan, hampir selengan orang dewasa. Kalau lengan saya masih terlalu kecil lengan saya. Iya. Terus ini Mas, ada satu lagi. Jadi ini ada pohon juga, ini tadi saya nemu di belakang, ini daunnya juga terlihat mirip ya Mas. Tapi ini Iya, kayaknya bukan sekali. bukan sejenis lada-lada atau apa tadi Mas? Oh, itu Kawis batu ya Mas ya? Bukan. Bukan ya Mas ya? itu tanaman Bursera ya Mas. Bursera. Oh ini Bursera. Oh berarti ini bukan Operculicaria ya Mas ya? Bukan, beda lagi. Itu daunnya aromatik wangi Mas. Aromatik itu tanaman Bursera. Ini untuk harganya juga ini kayaknya lebih mahal ya Mas ya untuk pohon seperti ini. Iya. Aromanya wangi Mas daunnya. Jadi keunikannya di aromanya itu ya Mas ya. Dan itu dia apa, kalau dibuat bonsai itu bagus sekali Mas. Dia habitat alaminya dia sudah membonsai dengan sendirinya karakternya. Oh berarti seperti pacipus gitu ya Mas ya. Dia mekar kayak membonsai gitu. Iya. Untuk pohon ini sendiri nanti kita buatkan video terpisah karena durasi ya Mas ya. Iya, Bursera macrophylla Mas. Bursera macrophylla ini teman-teman ini. Jadi unik ini. Macrophylla. Ya ini untuk teman-teman sekali lagi mengingatkan untuk yang berminat sama bibitannya Dekari atau pacipus tadi, atau mungkin yang lokal-lokal seperti lada-lada atau kawis batu, bisa langsung menghubungi Mas Saiful atau ke Tokopedia dan Shopee-nya, itu ada nanti ya, bisa dihubungi. Sampai jumpa di video selanjutnya.